Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kali ini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari dunia lifestyle dalam segmen Pop Economy. Pemirsa, di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, masyarakat mulai menunda berbagai pengeluaran besar. Namun menariknya, konsumsi untuk barang-barang kecil yang memberikan kepuasan instan justru tetap tumbuh. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah lipstick effect. Lalu seperti apa potretnya di Indonesia? Berikut laporan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dan juru kamera Suari Tiasa untuk Anda. Pemirsa, di tengah kebutuhan hidup yang semakin naik biayanya mulai dari makanan, transportasi, ataupun tempat tinggal, banyak masyarakat yang memilih untuk menunda pembelian besar. Tapi menariknya di event lifestyle seperti Bright Spot Market yang ada di Jakarta ini, justru banyak sekali masyarakat yang datang berbondong-bondong untuk berbelanja. Karena di sini banyak sekali brand lokal, mulai dari pakaian, aksesoris, parfum, matcha, kopi, hingga dessert, semua ada di sini. Nah, ini dinamakan sebagai fenomena lipstick effect, di mana di tengah ekonomi yang sulit, banyak masyarakat yang memilih untuk membeli barang-barang kecil untuk memberi kesenangan kepada diri sendiri atau self reward. Istilah lipstick effect muncul saat krisis ekonomi global terjadi. Kala itu di Amerika Serikat, penjualan lipstick dan produk kecantikan sempat meningkat di tengah perlambatan ekonomi. Fenomena serupa juga terjadi di Jepang dan Korea Selatan. Saat daya beli melemah, masyarakat tetap mencari kebahagiaan kecil yang masih terjangkau. Dan kini pola itu terlihat di tanah air, seperti di beberapa event lifestyle yang tetap ramai pembeli atau coffee shop yang tak pernah sepi pengunjung. Tekanan ekonomi global tentunya memberikan dampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk kelas menengah ada banyak mimpi yang harus ditunda, seperti membeli rumah, membeli kendaraan, ataupun berlibur. Tapi bagi sebagian orang juga mereka ini masih merasa perlu untuk memberi hadiah kecil bagi diri mereka sendiri. Seperti pakaian, aksesoris, dan juga nongkrong-nongkrong kecil di kafe. Tapi kira-kira apa saja ya barang-barang yang paling sering mereka beli sebagai self reward dan seberapa penting self reward bagi mereka? Udah belanja apa nih? Baru buat si kecil aja nih. Fast, iya, baju. Pengen lihat baju-baju aja sih, karena di sini kan banyak koleksi ya. Jadi pengen update aja sih koleksi baju aku yang terbaru gitu. Ini ketiga kalinya aku ke Bright Spot this week. Terus dari kemarin pasti ada belanja baju, ini juga belanja baju-baju. Ini lebih ke self reward aja atau emang ada kebutuhan yang dicari? Kebetulan emang ada beberapa items yang lagi dicari sih. Kalau misalkan cocok kayaknya check out, kalau enggak ya udah kita lihat-lihat dulu aja kali ya. Self reward, definitely. Ya, karena kan aku kan bekerja ya Kak. Jadi buat reward aku setelah udah beberapa bulan atau beberapa minggu gitu kerja keras gitu, jadi I think this is a very deserving. Aku tuh belanja jarang, jadi aku emang benar-benar kayak pas lagi di Bright Spot ini karena aku emang jarang belanja, terus ketemu banyak baju lucu jadi aku beli gitu. Menurut peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Tengku Rifki, pembelian barang besar dan mahal cenderung ditunda karena terjadi penurunan daya beli masyarakat. Sementara produk yang memberi kepuasan cepat dan relatif terjangkau justru yang dicari, seperti skincare dan make up, aksesoris, parfum, kopi kekinian, makanan manis, hingga fashion lokal brand. Bukan sekedar belanja, tetapi juga cara untuk menjaga mood dan memberi rasa, aku masih bisa menikmati hidup. Nah, dengan kondisi yang semakin sulit tersebut, tentu masyarakat masih membutuhkan leisure gitu atau aktivitas yang bersenang-senang lah. Dulu mungkin masyarakat liburan, lalu kemudian membeli handphone baru, alat elektronik baru, atau bahkan beli mobil baru. Tapi sekarang dengan kondisi terjepit kan semakin sulit untuk melakukan hal-hal tersebut. Sehingga kemudian masyarakat beralih ke produk-produk yang biasa disebut affordable luxury goods gitu. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah kosmetik gitu. Sehingga kemudian ini yang disebut sebagai lipstick effect. Atau mungkin kalau dulu masyarakat misalnya
nonton konser yang cukup mahal, mungkin sekarang mereka wisatanya itu adalah cuma jalan-jalan ke mall aja. Kira-kira itu substitusi yang masyarakat ambil atau lakukan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Fenomena lipstick effect umumnya terjadi pada kalangan fresh graduate atau pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja. Pada fase tersebut, pendapatan mereka umumnya masih terbatas dan sebagian besar hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan primer. Selain itu, fenomena ini juga banyaknya ditemukan di masyarakat perkotaan karena pola konsumsi mereka lebih beragam. Ada limit belanja aja nggak sih? Kita udah limitin sih, cuman nggak tahu ya akan over apa enggak. I don't know ya. Let's see lah mau belanja apa gitu, tapi perhaps might be over budget atau enggak ya, let's see. Sebenarnya aku nggak budgetin sih, jadi ya emang kalau misalnya ketemu yang lucu ya udah aku beli gitu. Produk-produk apa sih Kak yang paling susah ditolak? Susah ditolak ya. Kalau aku sih kayaknya barang-barang lucu ya, barang-barang gemes gitu, kayak misalkan tas bentuknya unik atau apa, atau gelang-gelang kayak gitu sih aku. Definitely. Clothing yang paling susah paling susah ditolak itu baju sih. Kemarin aku sempat beli beberapa baju di Duma. Aku suka baju-bajunya, terus Shop at Velvet juga aku suka baju-bajunya. Trimangkis juga lucu-lucu. Jadi ya itu menurutku susah sih buat di-resist belanja di situ ya. Menurut Toko Rifki, fenomena lipstick effect ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Sisi positifnya, masyarakat tetap melakukan konsumsi atau belanja, sehingga perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat ditekan karena perputaran uang tetap terjadi. Namun jika berlangsung dalam jangka panjang, lipstick effect beresiko menekan daya beli karena pengeluaran jadi lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan non-primer. Jangka panjang, kalau tidak dikelola secara baik, sebetulnya lipstick effect ini justru akan menurunkan daya beli lebih lanjut. Karena lipstick effect ini atau aktivitas mereka untuk melakukan lipstick effect ini kan bukan kebutuhan primer. Jadi kalau ini tidak dikelola secara baik, sebetulnya ini bisa menggerus daya beli masyarakat ke depannya. Mungkin perlu lebih bijak ya, artinya kan lipstick effect ini adalah untuk meng-afford sesuatu yang bisa menyenangkan gitu. Tentu seperti misalnya katakanlah liburan atau big spending, tentu ini nggak bisa menjadi rutinitas atau tidak bisa menjadi normalnya. Pakar menilai lipstick effect menunjukkan bahwa konsumsi tidak selalu soal kebutuhan, tapi juga soal emosi dan psikologi. Saat target besar terasa semakin jauh, pengeluaran kecil menjadi bentuk penghiburan yang paling mudah dijangkau. Media sosial tentunya memperkuat fenomena lipstick effect ini. Karena gimana enggak, setiap hari kita disuguhi sama konten-konten seperti ngopi cantik di kafe-kafe lucu, makanan viral, baju-baju lucu, barang-barang unik, sampai dessert dan juga cookies yang setiap bulan ada aja varian barunya. Ya dikit-dikit self reward, dikit-dikit self reward. Tapi gimana, ini bukan lagi soal konsumsi, tapi juga udah jadi bagian dari identitas dan juga gaya hidup. Dari Jakarta, Nurul Zanita, Suari Tiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.